Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier kuadrat. Langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian linier kuadrat itu yang pertama, kita tentukan dulu grafik pada pertidaksamaan linier. Langkah-langkah dalam menentukan pertidaksamaan linier, yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. Kemudian, tentukan titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Setelah dapat titik potong keduanya, maka kita gambar dengan diagram Kartesius. Setelah terbentuk garis persamaan liniernya, maka kita ambil sembarang titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Apabila titik yang kita ambil tadi itu benar, maka yang kita arsir bukan yang benarnya. Kita arsir yaitu daerah yang menjauhi titik yang benar tersebut. Untuk menggambar, apabila pertidaksamaan kita itu tidak menggunakan sama dengan, maka garisnya putus-putus. Dan apabila pertidaksamaan kita memakai sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Kita coba membahas cara menggambar pertidaksamaan linier. Y kurang 20 lebih kecil min 2X. Lebih enaknya, yang tidak ada variabel itu kita pindahkan ke kanan. Berarti Y lebih besar min 2X pindah ke kanan jadinya tambah 20. Langkah pertama dalam menentukan pertidaksamaan linier, kita tentukan titik potongnya. Pertama, titik potong sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. Maka Y sama dengan min 2X tambah 20. Kita ganti Y-nya dengan 0, berarti Y ganti dengan 0. Min 2X tambah 20. Min 2X pindah ke kiri jadinya positif 2X sama dengan 20. Dapatlah X sama dengan 20 dibagi 2, 10. Sehingga titik potongnya adalah X, Y. Berarti X-nya 10, Y-nya 0. Titik potong sumbu Y berarti X-nya 0. Kita ganti X-nya dengan 0, maka Y sama dengan 0 ditambah 20. Y sama dengan 0 ditambah 20 yaitu 20. Sehingga titik potongnya adalah X 0, Y 20. Setelah kita dapat titik potong masing-masing tadi, kita gambar dengan menggunakan diagram Kartesius. Titik yang pertama itu adalah 10,0 dan 0,20. 0,20 titik yang berada di sini. 10,0 titik di sini. 10,0 artinya X-nya 10, Y-nya 0. 0,20 artinya X-nya 0, Y-nya 20. Setelah itu kita tarik garis untuk kedua titik ini. Garisnya putus-putus karena pertidaksamaannya tidak memakai sama dengan. Kemudian kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kita ambil sembarang titik di sekitar garis tersebut. Di sini saya mengambil titik 0,0. Titik yang diambil bebas, boleh 0,5, boleh 5,2, boleh 15,3, terserah. Di sini saya mengambil 0,0. Kemudian titik 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaan. Kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Sehingga 0 lebih kecil 0 ditambah 20. 0 lebih kecil 20. Benar. Karena benar titik 0,0 ini, maka yang kita arsir di daerah yang tidak benar. Berarti daerah tidak benar adalah seberangnya garis. Maka inilah daerah yang diarsir. Himpunan penyelesaian itu adalah yang tidak diarsir. Sehingga himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih kecil min 2X tambah 20 itu adalah di daerah sini. Jadi untuk membahas grafik kali ini, saya membuat himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak diarsir. Kemudian bagaimana cara menentukan pertidaksamaan kuadrat? Langkah pertama, tentukan titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y, X-nya yang 0.
Untuk ketidaksamaan kuadrat ada tambah yang ketiga, yaitu tentukan titik puncak, karena ketidaksamaan kuadrat berbentuk parabola yang memiliki titik puncak. Rumus titik puncak ini adalah B per min 2A, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Setelah itu kita gambar dengan diagram kartesius. Setelah mendapatkan gambarnya, kita tentukan titik di daerah sekitar gambar untuk menentukan himpunan penyelesaian. Apabila titik yang kita ambil itu benar, maka yang kita arsir adalah daerah yang salah. Sama dengan ketidaksamaan linear tadi, apabila dia ketidaksamaannya tidak memakai sama dengan, maka kita menggunakan garis putus-putus, dan apabila ketidaksamaannya menggunakan sama dengan, maka kita menggunakan gambarnya tidak putus-putus. Kita contoh soal berikutnya. Y lebih besar sama dengan X kuadrat tambah X kurang 20. Langkah pertama, tentukan titik potongnya. Titik potong sumbu X berarti Y-nya yang 0. Kita ganti Y dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah X kurang 20. Ini persamaan kuadrat. Cara menentukan nilai X-nya kita faktorkan. Maka hasil faktornya adalah X kurang 4, X tambah 5. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 4, nilai X sama dengan min 5. Cara mengambil nilai X itu lawannya. Sehingga titik potongnya yaitu X, Y 4,0 dan min 5,0. Langkah yang kedua, titik potong sumbu Y X-nya yang 0. Berarti 0 ditambah 0 kurang 20, dapatlah Y sama dengan min 20. Sehingga titiknya adalah 0, min 20. Yang ketiga, kita tentukan titik puncak. Nilai A itu adalah angka yang terletak di depan variabel yang berpangkat 2, berarti 1. B itu adalah variabel yang berpangkat 1, berarti X. C itu adalah angka yang tidak ada variabel, berarti min 20. Sehingga nilai A-nya 1, nilai B-nya 1, nilai C-nya min 20. Kita masukkan ke rumus titik puncak. B-nya 1 per min 2 kali A, min 2 kali 1 min 2. B kuadrat itu adalah 1 kuadrat 1, kurang 4, A-nya 1, kali C-nya min 20, per min 4 kali A, min 4. 1 per min 2, 1 min 4 kali 1 kali min 20 tambah 80 per min 4. Sehingga diperoleh titik puncak min 1 per 2, 1 tambah 80, 81 bagi min 81 per 4. Inilah titik puncaknya. Setelah mendapatkan titik puncak, mendapatkan titik potong sumbu Y, kita gambar dengan menggunakan diagram kartesius. Titik yang pertama yaitu 4,0, titik yang kedua yaitu min 5,0, titik yang ketiga yaitu 0, min 20, titik yang keempat titik puncaknya adalah min setengah, min 81 per 4. Titik puncak itu adalah titik yang tertinggi. Setelah mendapatkan keempat titik itu, kita hubungkan dengan menggunakan garis tidak putus-putus. Kenapa? Karena ketidaksamaannya memakai sama dengan. Maka inilah gambar grafiknya, yaitu berbentuk parabola. Setelah mendapatkan grafiknya, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita ambil 9 titik. Jadi pada parabola ini himpunan penyelesaiannya ada 2. Kalau tidak di dalam kurva, maka himpunan penyelesaian adalah di luar kurva. Oke, kita tengok soal kita ini apakah di dalam kurva atau di luar kurva. Kita ambil sembarang titik. Di sini saya tetap mengambil sembarang titiknya 0,0, lebih gampang hitungnya. Kita masuk X 0, Y-nya 0 pada ketidaksamaan kuadrat. Ganti nilai X-nya 0, ganti Y dengan 0, maka dapatlah 0 lebih besar sama dengan min 20. Benar. Ternyata 0,0 ini terletak di dalam kurva. Benar.
Yang kita arsir adalah daerah yang salah, maka kita arsir adalah di daerah di luar kurva. Sehingga yang di dalam kurva inilah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Apabila soal itu kita gabung, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear yang tadi dan pertidaksamaan kuadrat yang tadi. Kalau kita gabungkan, yaitu tadi pertidaksamaan linear, ini gambarnya. Kemudian pertidaksamaan kuadrat tadi kita peroleh gambarnya seperti ini. Maka himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan, yaitu linear dan kuadrat itu, kita ambil daerah yang tidak diarsir. Maka daerah yang tidak diarsir di sekitar dalam ini. Maka inilah yang dikatakan himpunan penyelesaiannya. Kita coba bahas soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear Y lebih besar sama dengan 34 kurang X dan Y lebih kecil 2X kuadrat ditambah X kurang 6. Langkah pertama, kita cari dulu pertidaksamaan linear. Langkah untuk menentukan pertidaksamaan linear, kita gunakan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Y sama dengan 34 kurang X. Kita ganti Y dengan 0 sama dengan 34 kurang X. Min X kita pindahkan ke kiri, jadinya X sama dengan 34. Sehingga titik potongnya adalah X, Y, yaitu 34,0. Langkah berikutnya, sumbu Y berarti X-nya yang 0. X-nya 0 berarti Y sama dengan 34 kurang 0. Dapatlah nilai Y sama dengan 34. Sehingga titik potongnya adalah X, Y, yaitu 0,34. Setelah mendapatkan kedua titik potong ini, maka kita gambar grafik pertidaksamaan linear. Titik pertama 34,0 di sini posisinya. Titik yang kedua 0,34 di sini posisinya. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus atau tidak putus-putus. Kenapa? Karena pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Setelah kita membuat garis, maka kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Dalam menentukan himpunan penyelesaian, kita ambil sembarang titik. Di sini saya tetap mengambil titik 0,0. Semua titiknya bebas, boleh 5,3, boleh 40,7, boleh bebas. Tapi di sini saya mengambil tetap 0,0. Titik 0,0 yang kita ambil ini, kita masukkan ke pertidaksamaan linear. Kita ganti X-nya dengan 0, kita ganti Y dengan 0. Maka Y 0 lebih besar sama dengan 34 kurang 0. Dapatlah 0 lebih besar sama dengan 34. Salah. 0,0 ini salah. Berarti 0,0 ini yang kita arsir. Ingat, yang kita arsir adalah yang salah. Maka kita arsir ke arah 0,0. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tengok daerah yang kosong. Maka inilah daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear tersebut. Langkah selanjutnya, kita menentukan himpunan pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat. Langkah pertama, kita tentukan titik potong. Titik potong sumbu X, berarti kan Y-nya 0. Y sama dengan 34, Y sama dengan 2X kuadrat tambah X kurang 6. Kita ganti Y dengan 0, berarti 0 sama dengan 2X kuadrat tambah X kurang 6. Ini adalah persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai X-nya, kita faktorkan. Untuk menentukan faktor, cara menentukan faktor bagi yang tidak bisa, coba lihat video saya bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Setelah dapat faktornya, kita tentukan nilai X-nya. Maka 2X kurang 30 sama dengan 0, maka dapatlah X sama dengan 3/2. Kemudian X yang kedua dapatlah min 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, yaitu 3/2,0 dan min 2,0. Langkah selanjutnya, tentukan titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Kita ganti X-nya dengan 0, maka dapat nilai Y sama dengan min 6.
sehingga titik potongnya adalah 0,-6. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan titik puncak. Titik puncak dirumuskan dengan B per min 2A, B kuadrat kurang 4C per min 4A. Nilai A itu tadi angka yang terletak di depan variabel yang berpangkat 2, berarti 2. B itu adalah angka yang terletak di depan variabel yang berpangkat 1, berarti 1. C itu adalah angka yang tidak ada variabel yang mengikuti, berarti min 6. Setelah kita mendapatkan nilai ABC, kita masukkan ke rumus titik puncak. B1 per min 2 kali A min 4, B kuadrat 1 kurang 4 kali A nya 2, C nya min 6 per min 4 kali A min 8. Min 1 per 4, kemudian 1, min 4 kali 2 kali min 6, 48 per min 4, min 8. Min 1 per 4, 1 tambah 48 itu 49, dibagi min 8 menjadi min 49 per 8. Inilah titik puncaknya. Setelah kita mendapatkan titik puncak, mendapatkan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kita gambar diagram kartesiusnya. Titik yang pertama 3 per 2 1,5,0, titik yang kedua min 2,0, titik yang ketiga 0,min 6, titik yang keempat yaitu min 1/4, min 49 per 8. Di sini posisinya. Setelah kita mengambil titik masing-masing, kita hubungkan titik-titik tersebut. Terbentuklah kurva parabola. Kurvanya putus-putus karena pertidaksamaannya tidak memakai sama dengan. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk kurva pada parabola itu himpunan penyelesaian ada dua. Yang pertama di dalam kurva atau di luar kurva. Maka soal ini kita lihat posisinya di dalam kurva atau di luar kurva. Caranya seperti yang tadi, kita ambil sembarang titik. Di sini saya tetap mengambil titiknya 0,0. Kemudian titik ini kita ambil pertidaksamaannya, kita masukkan nilai X-nya 0, Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 0, sehingga diperoleh 0 lebih besar min 6. Salah. Karena salah, maka titik 0,0 ini itu kita arsir karena salah. Ingat, yang diarsir adalah daerah yang salah. Maka inilah daerah arsirannya. Untuk himpunan penyelesaiannya adalah yang daerah kosong. Maka untuk soal pertidaksamaan kuadrat ini, himpunan penyelesaiannya adalah di luar kurva. Ini himpunan penyelesaiannya. Mendapatkan kedua kurva tadi, yaitu kurva pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, maka kedua kurva itu kita gabungkan. Kurva yang pertama tadi pertidaksamaan linearnya adalah seperti ini. Arsirannya atau himpunan penyelesaiannya tadi di atas garis. Kemudian kurva yang kedua itu daerah himpunan penyelesaiannya di luar kurva. Dari gambaran kita lihat, ingat yang namanya himpunan penyelesaian adalah daerah yang kosong. Untuk daerah sini, ini kalau kita tarik garis pertidaksamaan linear ini penuh ini dengan garis pertidaksamaan. Maka daerah mana yang kosong? Maka daerah yang kosong adalah daerah sekitar sini. Inilah himpunan penyelesaiannya. Kita coba soal berikutnya. Ada pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tersebut. Caranya seperti tadi, yaitu kita tentukan dulu himpunan penyelesaian pada pertidaksamaan linear. Yang kedua, kita tentukan lagi pertidaksamaan pada kuadrat. Setelah itu kita gabungkan dari dua kurva tersebut, yang mana daerah kosong itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kita coba soal berikut ini. Langkah pertama kita ambil pertidaksamaan linear. Untuk pertidaksamaan linear, tadi langkah awal tentukan titik potong sumbu X.
berarti Y-nya 0, maka kita ganti Y dengan 0, min 3X kurang 18. Min 3X pindah ke kiri jadi 3X sama dengan min 18. Dapatlah X sama dengan min 18 bagi 3 yaitu min 6. Sehingga titiknya adalah min 6,0. Kemudian kita tentukan lagi sumbu Y, titik potong sumbu Y, berarti nilai X-nya yang 0. Y sama dengan min 3 kali 0, 0 kurang 18, Y sama dengan min 18. Sehingga diperoleh titik potongnya adalah 0, Y. X, Y sehingga hasilnya 0, min 18. Setelah mendapatkan titik potong sumbu X sumbu Y pada ketidaksamaan linear, kita gambar grafik diagram kartesius. Titik-titik tersebut yaitu tadi min 6,0 sini posisinya, kemudian 0, min 18 di sini posisinya. Kita hubungkan kedua titik ini dengan garis. Garis yang kita hubungkan ini tidak putus-putus. Kenapa? Karena ketidaksamaannya menggunakan sama dengan. Setelah kita mendapatkan gambarnya, kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Cara menentukan daerah himpunan penyelesaian, ambil sembarang titik di sekitar grafik. Saya tetap mengambil titik 0,0. Kemudian titik yang kita ambil sembarang tadi, kita masukkan ke ketidaksamaannya, kita ganti di sini X0, Y0. Y-nya 0 lebih besar sama dengan 0 kurang 18. 0 lebih besar sama dengan min 18, benar. Berarti 0,0 ini benar. Maka daerah di sekitar 0,0 ini atau sebelah kanannya garis ini benar semua. Sehingga yang kita arsir adalah daerah yang salah. Daerah yang salah terletak di sebelah garis. Maka yang diarsir ini adalah daerah yang salah. Sehingga daerah kosong inilah yang dikatakan daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita mencoba membahas ketidaksamaan kuadrat. Langkah awal untuk menentukan grafik atau himpunan penyelesaian pada ketidaksamaan kuadrat, kita tentukan titik potong masing-masing sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X berarti nilai Y-nya 0. Kita ganti Y dengan 0 sehingga terbentuklah persamaan kuadrat. Untuk menentukan persamaan kuadrat, kita gunakan faktor. Maka hasil faktornya adalah min X tambah 2, X tambah 6. Sehingga diperolehlah X sama dengan 2, X sama dengan min 6. Sehingga titiknya adalah X, Y, yaitu 2,0 dan min 6,0. Langkah selanjutnya, tentukan titik potong sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Kita ganti X dengan 0, berarti 0 dikurang 0 tambah 12, dapatlah Y sama dengan 12. Sehingga titiknya adalah 0,12. Langkah selanjutnya, tentukan titik puncak. Titik puncak itu, langkah pertama tentukan nilai A. A adalah angka yang terletak di depan variabel yang berpangkat 2, berarti A-nya adalah min 1. B adalah angka yang terletak di depan variabel yang berpangkat 1, berarti min 4. C adalah angka yang tidak ada variabel yang mengikuti, yaitu 12. Kita masukkan nilainya. B itu min 4 per min 2 kali A itu adalah 2, koma B kuadrat itu adalah 16, kurang 4 kali A itu min 1, kali C itu 12 per min 4 kali A. Min 4 kali min 1 itu 4. Min 4 bagi 2 itu min 2, 16. Min 4 kali 1 kali 12 tambah 48 per 4. Sehingga diperoleh titik potongnya adalah min 2,16. Sehingga setelah mendapatkan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak, maka titik tersebut kita gambar ke diagram kartesius. Titik yang pertama 2,0, titik yang kedua min 6,0, titik yang ketiga 0,12, titik yang keempat min 2,16. Titik ini kita hubungkan sehingga terbentuklah parabola. Garisnya tidak putus-putus karena ketidaksamaannya memakai sama dengan. Setelah kita dapatkan gambar kurvanya, kita menentukan himpunan penyelesaian.
apakah himpunan penyelesaian di dalam kurva atau di luar kurva. Caranya sama, kita ambil sebaran titik di sekitarnya. Di sini saya tetap mengambil 0,0 biar gampang hitungnya. Titik 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaannya, sehingga nilai Y-nya 0, X-nya kita ganti dengan 0 kurang 0 tambah 12, dapatlah 0 lebih kecil sama dengan 12. Benar. Titik 0,0 ini terletak di dalam kurva. Benar jawabannya, sehingga yang kita arsir daerah yang salah. Daerah yang salah itu terletak di luar kurva. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang nilainya kosong atau daerahnya yang kosong. Jadi untuk pembahasan kali ini yang kita arsir adalah daerah yang salah, kemudian himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang kosong. Kita mendapatkan masing-masing kurvanya, himpunan penyelesaiannya, yaitu tadi pertidaksamaan linearnya Y lebih besar sama dengan min 3X kurang 18, ini daerah himpunan penyelesaiannya di atas. Kemudian untuk pertidaksamaan kuadrat, himpunan penyelesaian di dalam kurva. Setelah kita perhatikan yang mana yang daerah kosong itu adalah sekitaran di dalam kurva. Di sini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang kosong. Untuk soal ini daerah yang kosong berada di dalam kurva. Inilah jawaban soal nomor 3. Demikianlah informasi tentang penjelasan pertidaksamaan linear kuadrat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.